Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu hati yang taat. Hati yang taat. Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera bertumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang penabur benih yang sudah kita baca tadi memiliki arti bahwa benih itu adalah firman Tuhan yang ditabur. Dan tanah tempat benih itu jatuh adalah ibarat hati kita ketika menerima firman Tuhan. Firman dan penabur yang sama tetapi hasilnya berbeda. Ternyata permasalahannya ada pada tanahnya. Ada 4 jenis tempat di mana benih itu ditaburkan. Yang pertama di pinggir jalan. Yang kedua di tanah berbatu-batu. Yang ketiga di tengah semak duri. Dan yang keempat di tanah yang subur. Benih yang jatuh di pinggir jalan diibaratkan seperti hati yang keras, yaitu yang menolak firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 19 mengatakan, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, tidak berubah, bukan karena firman-Nya, tetapi karena tidak mengerti, tidak memahami firman Tuhan. Ketika firman disampaikan di dalam ibadah, firman itu tidak masuk. Seringkali kita berpikir, firman ini cocok banget buat istri saya, atau suami saya, atau anak saya. Ketika beribadah, malah asik ngobrol atau bermain handphone. Hanya mendengar khotbah setiap minggu, tetapi tidak mengerti apa suara Tuhan, merasa tak butuh firman, tidak membiarkan Tuhan berbicara untuk hidup kita. Tipe orang seperti ini
kemungkinan masih rajin ke gereja, mendengar firman setiap minggu, tapi tidak mendengar suara Tuhan, menolak firman yang disampaikan, hatinya sangat keras. Kita harus memiliki hati yang lembut. Jangan keras hati ketika firman disampaikan. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, ibarat hati yang dangkal, menerima firman namun tak berani bayar harga. Matius 13 ayat 20-21, benih yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang ketika mendengar firman itu segera menerimanya dengan sukacita sekali, tetapi ia tidak berakar. Ketika firman diberitakan di dalam ibadah, ia sangat antusias, hatinya sangat tergerak. Tetapi ketika berada di luar tempat ibadah, firman itu mendapat tantangan. Ketika mengaplikasikan firman sangat sulit sekali. Orang tipe ini tidak mau bayar harga untuk memperjuangkan firman itu. Karena itu, untuk tipe seperti ini perlu ada komunitas yang mendampingi ketika terjadi penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, komunitas selalu dapat saling menolong, saling mendukung, sehingga benih itu dapat semakin berakar. Benih yang jatuh di semak belukar ibarat seperti hati yang penuh menerima firman, namun tercekik urusan duniawi. Matius 13 ayat 22, yang ditabur di semak duri adalah orang yang mendengar firman, namun ketika kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang tipe ini penuh dengan perkara-perkara duniawi, semak belukar yang ganas, kekhawatiran dunia, kesenangan duniawi, mengejar harta, kekayaan. Hati yang penuh dengan urusan dunia membuat firman itu semakin terhimpit dan mati. Benih yang jatuh di tanah yang subur. Segera kita harus membuang ketiga tipe tadi. Tipe yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi kita harus memilikilah tanah yang baik. Hati kita seringkali berubah-ubah. Kadang kita berpikir bahwa kita sudah memiliki hati seperti tanah yang baik. Tetapi setelah kita merenungkan kembali, kita seperti memiliki hati di tanah yang berbatu. Antusias ketika mendengar firman, namun tidak mau melakukan firman. Karena itu kita harus selidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang lembut dalam menerima firman Tuhan? Biarlah benih itu semakin berakar di dalam hati kita dan berbuah lebat. Pohon yang baik dapat dilihat dari buahnya. Yesaya pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa yang mengajarkan bagi kami pada pagi hari ini. Yaitu kami harus memiliki hati yang taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Berkati dan sertai dan lindungilah kami. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa
dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.